Pemuda hebat itu bernama Ajay Krishna, diperankan Mahesh Babu. Dia berpangkat mayor di pasukan khusus Angkatan Darat India. Ajay bertugas menjaga perbatasan Kashmir. Dia sudah tidak mengenal rasa takut lagi. Setiap hari hidupnya akrab dengan bau kematian. Terbukti ketika ada bom aktif yang harus dijinakkan, Ajay sama sekali tidak panik. Dengan santainya, Ajay memilih ngopi dulu. Rekannya yang sudah berumur, Prasad, selalu ketakutan dengan gaya Ajay. Menjinakkan bom seperti mainan baginya. Ajay tidak butuh baju pelindung. Sungguh keberanian yang tak ada bandingannya. Itulah Sarileru Nekevaru. Orang yang memasang bom terlihat di sekitar lokasi. Ajay dan pasukannya mengejar teroris itu. Tentara berusaha dikelabui dengan memanfaatkan warga sekitar. Namun cukup mudah bagi Ajay mengidentifikasi teroris sebenarnya. Tanpa kompromi, Ajay menembak teroris itu hingga mati. Selain tentara, ada pula dosen pemberani bernama Profesor Bharati yang tinggal di kota Kurnool. Ketika ada mahasiswa kurang ajar karena pengaruh alkohol, Bharati tidak segan-segan menampar dan mengusirnya. Ayah mahasiswa itu sahabat pemilik yayasan. Bharati tidak peduli. Dia justru menampar mahasiswa itu lagi di hadapan ayahnya. Seharusnya Anda yang menampar anak Anda ketika berbuat salah, bukan justru datang membelanya. Saya tidak pernah mentolerir kesalahan apapun. Tegas Bharati pergi. Sosok Bharati merupakan wanita hebat. Setelah suaminya meninggal, dia sendirian membesarkan 3 anaknya. Bharati juga mengadopsi seorang anak perempuan yatim piatu. Anak perempuan Bharati dilamar orang kaya raya. Keluarga laki-laki mengolok Bharati yang kehidupannya biasa saja. Apalagi anak sulungnya sudah meninggal sebagai tentara. Anak laki-lakinya yang kedua juga bisa bernasib sama karena menjadi tentara. Bharati mengaku bangga sebagai keluarga tentara. Anak laki-lakinya dikirim ke perbatasan untuk menjaga keamanan semua orang. Dia tidak menyesali apapun yang telah terjadi. Terlepas dari semua itu, pernikahan untuk anak perempuan Bharati ditetapkan. Kabar gembira itu disampaikan kepada anaknya yang bertugas di Kashmir. Halo, Ajay koksar phone istara? Anak Bharati bernama Ajay, tapi bukan Mayor Ajay Krishna. Kalau Mayor Ajay mah anak yatim yang sudah tidak memiliki ibu. Anak Bharati memang bernama Ajay. Dia salah satu tentara yang menjadi bawahan Mayor Ajay, sang pahlawan kita. Kepada ibunya, Ajay berjanji akan pulang secepatnya. Ajay kemudian meminta izin cuti. Ajay akan diizinkan pulang karena itu pernikahan adiknya. Masalah datang dari sekelompok teroris yang menuntut rekan mereka dibebaskan. Banyak anak-anak Kashmir sudah disandra. Beberapa petinggi angkatan darat ingin mengabulkan tuntutan teroris. Nyawa anak-anak tidak berdosa itu jauh lebih penting untuk diselamatkan. Mayor Ajay angkat bicara. Tentara India tidak boleh tawar-menawar dengan teroris. Ajay meminta diberi kesempatan untuk memimpin pasukan. Semua sandera dijamin akan bebas dan selamat. Brigadir Murali Sharma selaku atasan tertinggi di tempat itu mengizinkan Mayor Ajay membawa pasukan untuk melakukan operasi penyelamatan. Setelah tiba di lokasi, satu persatu para teroris dilumpuhkan dengan mode senyap. Mayor Ajay memimpin pasukannya dengan cerdas dan gagah berani. Setelah keberadaan mereka diketahui musuh, pertempuran jarak dekat pun dilakukan dengan sangat baik. Mayor Ajay mengajak pasukannya bersembunyi untuk sementara waktu. Sedikit lagi, anak-anak yang sudah disandra bisa dibebaskan. Just wait for some time. There must be a way. Pimpinan teroris Wasim Muhammad melakukan provokasi. Tentara India disebut pengecut karena bersembunyi. Mayor Ajay tetap tenang karena dia menyadari itu hanya jebakan. Sayangnya tentara bernama Ajay yang merupakan anak Profesor Bharati terprovokasi. Dia maju menyerang Wasim. Seketika itu juga granat yang sudah terpasang meledak. Ajay terluka parah, kondisinya kritis.
Situasi menjadi tidak terkendali. Mayor Ajay marah besar. Dia menyerang Wasim dari atas bangunan. Tidak butuh waktu lama, semua teroris berhasil dibunuh. Anak-anak yang telah disandra bisa bebas. Tapi Ajay, anak Bharati, kondisinya semakin kritis. Tentara dari keluarga itu sudah berkorban untuk negara sebelumnya. Sekarang adiknya dalam keadaan kritis, ungkap Brigadir Sharma. Apabila kondisi Ajay diinformasikan kepada pihak keluarga, pernikahan adik Ajay bisa terganggu. Brigadir Sharma meminta agar kondisi Ajay diberitahu setelah acara pernikahan selesai. Seseorang harus datang ke acara pernikahan adik Ajay agar semuanya terlihat baik-baik saja. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan kepada keluarga yang telah berkorban besar untuk negara, ucap Sharma. Sekali lagi, Mayor Ajay mengambil tanggung jawab itu. Dia akan pergi ke rumah anak buahnya yang ada di Kurnool. Temannya Prasad diajak ikut menemani. Kota Kurnool saat ini dikuasai seorang pejabat negara bermental korup, namanya Menteri Nagendra. Dia akan membunuh jika ada yang berani menentangnya. Beberapa warga dipimpin Rami Reddy mencoba melakukan aksi protes. Mereka menuntut Menteri Nagendra diperiksa karena sudah sering korupsi. Keberanian Rami Reddy dihadapkan dengan 2 truk preman peliharaan Nagendra. Para preman itu sangat beringas. Mereka siap melakukan apa saja demi uang. Nagendra mengancam akan membunuh Rami Reddy secara keji jika masih protes. Ancaman itu membuat nyali Rami Reddy ciut. Dia ketakutan dan memilih pergi. Kembali ke Ajay. Dia akan naik kereta api ke Kurnool. Saat itulah Ajay bertemu seorang gadis bernama Samkruti yang diperankan Rashmika Mandana. Kegantengan Ajay membuat Samkruti jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia memberitahu keluarganya agar bisa dinikahkan dengan Ajay. Samkruti tanpa malu mengungkapkan kekaguman dan cintanya pada Ajay. Hal itu membuat Ajay risih. Padahal Samkruti juga cantik, manis, menawan, mempesona. Ajay tidak suka saja karakter Samkruti yang overaktif. Apalagi Samkruti bersekongkol dengan keluarganya untuk menjebak Ajay seolah-olah diperkosa. Ajay jadi enek dengan gangguan sepanjang jalan. Dia mengajak Prasad turun dari kereta api, lalu secepatnya pergi ke rumah Profesor Bharati yang merupakan ibu Ajay. Setiba di rumah tujuan, Ajay kaget melihat suasana yang sepi. Pintu sudah terkunci, halaman rumah juga berantakan. Padahal akan ada pernikahan di rumah itu. Mayor Ajay yakin ada hal buruk yang sudah terjadi. Ajay pergi ke kampus tempat Profesor Bharati mengajar. Rupanya pihak kampus sudah memecat Bharati 4 hari lalu. Ternyata keluarga Bharati sedang menghadapi masalah besar. Bharati bersama anak-anaknya bersembunyi dari kejaran anak buah Nagendra. Persembunyian Bharati di sebuah gudang hampir saja ketahuan. Tangan kanan Nagendra, sebut saja namanya Perot Reddy, bahkan berhasil membuat Bharati terluka. Untungnya Bharati membodohi Perot dengan seekor burung, sehingga keberadaannya masih aman. Kegagalan Perot Reddy membunuh Profesor Bharati membuat Nagendra kesal. Seharusnya Perot malu menyebut dirinya seorang pria. Apabila Perot ingin dianggap pria, dia harus bisa seperti aluri Sita Maraju. Nagendra menunjukkan video di YouTube seperti apa sosok Sita Maraju yang dikenal sebagai pahlawan orang Telugu. Magatanam. Keberanian dan kejantanannya tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mempercayainya. Perot pun berjanji akan segera membunuh Bharati. Sementara Mayor Ajay terus mencari keberadaan Bharati, namun belum membuahkan hasil. Ketika melapor ke kantor polisi, Ajay justru dicuekin. ఇంత irresponsible గా ఉన్నారంటే Seseorang juga melaporkan tentang hilangnya Bharati. Dia adalah calon menantu Bharati. Sayangnya Ajay tidak bisa mengejar pemuda itu. Ajay tidak putus asa menanyakan keberadaan Bharati kepada semua orang. Anak kecil yang merupakan murid les Bharati juga mengaku tidak pernah melihat gurunya. Bharati masih bersembunyi. Dia akan pergi ke Hyderabad agar hidupnya tenang. Tapi anak-anaknya dalam bahaya. Perot Reddy berhasil menangkap mereka. Bharati tetap mengajukan laporan.
Tindakan Bharati membuatnya langsung dipanggil Menteri Nagendra. Bharati diminta mencabut laporan di kantor polisi. Tanpa malu, Nagendra mengakui jika dirinya dalang pembunuhan Raffi. Bharati tetap bersikeras tidak mentolerir kesalahan siapapun. తన పవర్ని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాడు. Nagendra menggunakan kekuasaannya. Bharati dibuat dipecat dari kampus dengan tuduhan membocorkan soal ujian. Kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat justru berbuat sebaliknya. Bharati dijebak dengan kasus narkoba. Anak perempuannya juga dilecehkan. Kehormatan dan harga diri keluarga Bharati dihancurkan begitu saja. Belum lagi pernikahan anaknya dibatalkan karena pihak keluarga laki-laki mendapat ancaman. Bharati terpaksa mengalah. Dia mencabut laporannya dan meminta maaf. మీ జోలికి రావు. ఐమ్ సారీ. Nagendra sudah terlanjur marah. Dia tidak mau memberi maaf. Bharati diolok-olok. Anak pertamamu sudah mati. Anak kedua juga bisa saja mati. Sekarang kamu dan rumahmu butuh seorang pria, ujar Nagendra. ఒక మగాడి అవసరం ఉంది. Pedih hati Bharati mendengar kata-kata itu. Apalagi Nagendra memerintahkan untuk membunuh Bharati dan keluarganya. Untung saja Bharati bisa melarikan diri saat itu. ఆ రోజు అక్కడి నుంచి బయటపడ్డాడు. Hal yang membuat Bharati sedih, dia menjadikan kedua putranya sebagai tentara untuk melindungi semua orang. Tapi kini seorang menteri justru menyarankan agar ada pria di rumahnya. Mayor Ajay sangat geram mendengar penderitaan Bharati. Ajay berjanji akan mengembalikan semua kehormatan yang telah direnggut oleh Menteri Nagendra. Besoknya Ajay bersama Bharati dan Prasad pergi ke kantor polisi. C.I. Narayana dihajar agar mau membuka kasus pembunuhan Raffi lagi. Pengacara yang terlibat bekerja untuk menteri juga dihajar. Begitu pula dengan masalah pemecatan di kampus, semuanya kembali baik. Ajay kemudian mendatangi langsung rumah Menteri Nagendra. Namun Nagendra tidak ada di rumah karena ada acara partai. Langkah kaki Ajay bisa dikenali oleh Perot Reddy. Ayah Nagendra yang sok kuat marah-marah. Dia mengancam akan menguliti kulit Ajay dan mematahkan tulangnya. Ajay jadi emosi dan memukul vas bunga hingga kempes. Kekuatan Ajay membuat nyali ayah Nagendra ciut. Menteri Nagendra langsung diminta pulang. Nagendra datang dengan ratusan pendukungnya. Bharati tetap tenang berhadapan dengan Nagendra. Bharati sudah tidak takut apapun karena ada Ajay di sampingnya. Sikap dan kata-kata Nagendra semakin menjengkelkan. Ajay tidak suka ada menteri yang tidak bisa menghormati wanita. Nagendra justru makin ngegas. Menurutnya Ajay tidak akan bisa keluar hidup-hidup jika dikeroyok ratusan orang. Bharati menantang Nagendra jika mampu mengalahkan seorang tentara. Kepercayaan diri Bharati sudah tepat. Dia dengan santai duduk menonton aksi Ajay menghajar para begundal menteri. Giliran Bharati yang mengolok-olok Nagendra. Apalagi pukulan Ajay kekuatannya tidak kalah dengan gempa bumi. Ajay mampu melumpuhkan puluhan orang. Tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. ఇంకా ఎవరిని వస్తారమ్మా? Setelah situasi terkendali, barulah Ajay berbicara. Orang seperti Nagendra seharusnya bisa langsung diberondong senjata. Tapi saya tidak bisa lakukan itu. Tugas saya melindungi kalian. Kami bertaruh nyawa di perbatasan demi kalian. Di sini kalian malah berbuat konyol, ucapnya. నువ్వు నేను కాపాడుకుంటున్న ప్రాణం. Ajay memberi waktu 48 jam kepada Nagendra untuk mengaku bersalah, kemudian minta maaf kepada Bharati, lalu masuk penjara. Sekarang Anda dan rumah Anda yang butuh seorang pria, ujar Bharati mengembalikan kata-kata Nagendra. Selanjutnya Ajay mengajak Bharati untuk memperbaiki pernikahan yang sempat dibatalkan. Pernikahan itu harus tetap berjalan. Ajay menjamin keselamatan keluarga pengantin laki-laki. Mereka pun setuju dan pernikahan mulai disiapkan. Masalah yang belum beres hanya Menteri Nagendra saja. Nagendra tidak mempedulikan peringatan Ajay. Nagendra justru mendatangi Ajay di Benteng Kurnol. Masyarakat yang ada di sekitar lokasi tentu saja membela menterinya. Ajay yang orang asing diancam akan dibunuh jika menteri mereka diganggu. Tapi Ajay sama sekali tidak takut. Nagendra begitu sesumbar dengan kekuatan rakyatnya. Padahal kekuatan itu hanya semu semata.
Ketika Ajay memberitahu ada artis Samantha yang datang di sebelah jalan, masyarakat berduyun-duyun pergi. Masyarakat di sana tidak peduli kecuali kesenangan mereka sendiri. Ajay mempermalukan Nagendra yang hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Ajay sampai batuk karena terlalu sering teriak selama di Kurnol. నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నావు కదా. Ajay juga berjanji akan membuat Nagendra masuk penjara, bertaubat lalu menjadi warga negara India yang baik. Karena memang itulah salah satu tugasnya sebagai tentara. Untuk bisa menjebloskan Nagendra ke penjara, Ajay akan mengumpulkan bukti tentang pembunuhan Raffi. Prasad meminta bantuan teman kepolisiannya, penyidik kriminal Koti. Petugas itu datang bersama asistennya, Kishore, dan calon istrinya, Samruti. Ya guys, Samruti telah dijodohkan oleh ayahnya. Sekarang justru bertemu lagi dengan sang idaman, si Ajay ganteng imut. I am impressed! Samruti langsung nyosor memeluk Ajay. Tunangannya dilupakan. Melalui penyelidikan, diketahui Raffi sering berkomunikasi dengan dua orang sebelum meninggal, yaitu pegawai pemerintah bernama Ramakrishna dan seorang karyawan perusahaan software, Swita. Semua langkah Ajay sudah didahului oleh Nagendra. Ajay berusaha ditipu bahwa ketiganya meninggal karena korban cinta segitiga. Nagendra bisa duduk tenang karena kesalahannya tidak akan pernah bisa ditemukan. Kecerdasan Ajay membuatnya menyadari tipu muslihat menteri. Ajay yakin hanya Raffi dan Swita yang dibunuh, sedangkan Ramakrishna masih dibiarkan hidup. Terbukti mayat atas nama Ramakrishna palsu. Ajay menyadari ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Raffi. Ramakrishna tentu saja karena memiliki bukti kejahatan Nagendra. Mengetahui siasatnya terbaca, Nagendra masih tetap bisa santai. Ajay bahkan diberitahu di mana lokasi Ramakrishna saat ini. Pegawai pemerintah itu ditawan di hutan Nalamala. Nagendra memberitahu Ajay karena sepanjang sejarah tidak ada orang yang bisa keluar hidup-hidup dari hutan Nalamala. Nagendra sedang menjebak Ajay. Tidak peduli bahaya apapun, Ajay bersama Prasad pergi mencari Ramakrishna ke hutan. Sedangkan Bharati menemui Nagendra di rumahnya. Nagendra dipersilakan duduk untuk dilihat senyum terakhirnya. Di lokasi, Ajay menemukan aktivitas ilegal logging yang dilakukan anak-anak remaja dan orang tua. Ketika Ajay akan membuka ikatan tali Ramakrishna, Ajay justru dihajar habis-habisan. Awalnya Ajay enggan melawan karena mereka masih remaja dan tua renta. Tapi karena terus diserang, tidak ada opsi lain lagi. Ajay meratakan mereka semua. Kekuatan Ajay tidak ada bandingannya. Ramakrishna yang akan menjadi saksi kejahatan Nagendra berhasil dibawa pulang. Kejahatan terbesar Nagendra yaitu korupsi sebesar 5.000 crore atau sekitar 9,3 triliun rupiah. Uang korupsi sebesar itu sebenarnya hak rakyat miskin. Berbagai jenis bantuan yang seharusnya untuk rakyat ditilep oleh Nagendra. Teman Ramakrishna, Raffi yang bekerja di bank, menemukan modusnya. Uang bantuan itu ternyata ditransfer ke rekening fiktif. Kemudian melalui Swita terungkap jika rekening-rekening fiktif penerima dibuat oleh Nagendra. Mereka bertiga akan melaporkan kejahatan Nagendra kepada ketua menteri. Namun sudah terlebih dahulu diserang. Raffi dan Swita dibunuh. Sedangkan Ramakrishna ditawan sampai bukti didapat yang kini menimpa Nagendra. Dia ditinggalkan seorang diri. Partai juga memecatnya. Padahal selama ini dia dipuji. Sementara Bharati pada hari itu sangat bahagia mengadakan pernikahan putrinya. Namun ada kabar duka yang belum diketahui Bharati, bahwa anak keduanya yang selama ini kritis baru saja meninggal dunia. Mayor Ajay bingung bagaimana cara menyampaikan berita itu. Hingga malam hari Ajay belum bisa bercerita kepada Bharati. Tiba-tiba Bharati yang berbicara tentang anak-anaknya. Mengingat anaknya tak kunjung pulang hingga pernikahan saudarinya selesai. Sebenarnya apakah anakku akan pulang atau tidak? Tanya Bharati sedih. Mayor Ajay terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Ajay hanya bisa menggelengkan kepala. Tangannya memegang erat jemari Profesor Bharati. Tanda itu sudah bisa dimengerti jika Bharati kehilangan putranya lagi. Sungguh pedih hati Bharati.
Dia telah membesarkan anak yang sangat disayanginya itu dengan baik, namun kini sudah tiada. Saya tidak boleh merendahkan pengorbanannya dengan air mata. Saya telah memberikan kedua anak saya untuk negara. Kenapa juga saya harus berduka? Ujarnya berusaha tabah. Desa namotone polstar, ikenemo. Keesokan harinya, jenazah anak Barati diantar pulang. Barati hanya bisa memegang topi anaknya. Barati tidak sempat bercandaria dengan anaknya. Barati juga tidak sempat melihat wajah terakhir anaknya. Hanya air mata yang bisa menerjemahkan derita batin Barati sebenarnya. Derita antara kehilangan dan juga rasa bangga. Selanjutnya, Mayor Ajay ingin mengakhiri bab Nagendra. Ramakrishna sebagai saksi akan dibawa ke pengadilan untuk membongkar kejahatan Nagendra. Setelah semua yang terjadi, Nagendra tidak berani lagi melawan Ajay. Dia mengaku sudah kalah. Nagendra ikut duduk menggigil bersama Perot Reddy. Anak buahnya yang sudah bersiap membunuh Ajay diminta diam saja. Nagendra akan menyerahkan diri ke pengadilan. Dia sudah ikhlas masuk penjara. Ternyata Ajay tidak membawa saksi ke pengadilan. Ajay sudah di stasiun kereta api untuk kembali ke Kashmir. Nagendra kaget. Dia yakin Ajay memiliki rencana lain. Secepatnya Nagendra menyusul Ajay. Di stasiun, Samkruti bersama keluarganya juga sedang menyusul Ajay. Mereka berebutan untuk bisa berbicara dengan Ajay. Samkruti yang kemudian berbicara lebih dulu. Dia belak-belakan mengajak Ajay menikah. Awalnya sih Ajay menolak. Tapi akhirnya mau juga setelah Barati memberi nasihat. Tiba giliran Nagendra yang menanyakan rencana Ajay sebenarnya. Tidak mungkin Ajay pergi begitu saja meninggalkan Nagendra. Apalagi bukti kejahatan sudah dipegang Ajay. Rencana Ajay rupanya cukup unik. Ajay sengaja tidak membuat Nagendra masuk penjara. Karena jika di dalam penjara, Nagendra masih bisa hidup enak. Dengan uang dan pengaruhnya, Nagendra akan tetap memiliki TV, kulkas, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Lalu setelah 2 bulan, Anda akan keluar penjara dengan jaminan. Anda bisa jadi menteri lagi. Anda tidak akan pernah berubah, ungkap Ajay. Kashmir Kosno. Kashmir nakem pane? Oleh karena itu, Ajay telah memutuskan solusi terbaik. Nagendra harus ikut pergi ke Kashmir. Ajay merekrut Nagendra menjadi tentara India. Nagendra diwajibkan mengikuti pelatihan militer selama 3 bulan. Dengan latihan militer, Ajay sangat yakin Nagendra bisa berubah. Karena dalam militer, orang akan merasakan bau kematian setiap saat. Rasa nasionalisme bisa tumbuh dalam jiwa. Jika semua pejabat negara mendapatkan latihan militer, mereka pasti akan bertanggung jawab, ucap Ajay. Tidak ada pilihan lain bagi Nagendra kecuali ikut ke Kashmir. Dia terpaksa mengikuti pelatihan militer yang sangat berat setiap hari. Setelah 3 bulan, Nagendra benar-benar bisa berubah. Dia yang kini justru gregetan untuk menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Dosa-dosa masa lalu kepada masyarakat ditebus. Everybody, stand in a line! Hey! Begitu pula dengan Perot Reddy yang sudah bertaubat. Perot ingin anaknya menjadi tentara seperti Ajay. Kini tidak ada lagi masalah. Ajay dan Samruti juga menikah. Film berakhir indah. Dadah.